dari SD saya sudah punya kolam itu 3 dari kecil. Jadi bapak ibu saya itu kebetulan mensupport hobi saya, jadi saya dibikinin kolam kecil-kecil gitu. Kemudian saya suka ikan, ya sebatas itu aja. Tapi suatu saat saya punya berbagai jenis ikan, cuman ikan tombro saya tetap tidak bisa memelihara lama, pasti mati. Jadi hampir tiap minggu saya beli lagi, mati. Padahal warnanya bagus. Itu waktu saya masih kecil, saya juga bingung caranya bagaimana. Nah, karena dari kecil saya suka ikan, suatu saat saya kuliah, kemudian saya juga kuliah di luar kota, sudah lupa dengan hobi saya ya dengan ikan itu. Saya juga pernah ke tukaran pelajar ke Eropa juga udah agak lama, jadinya itu sudah nggak ada waktu. Sampai suatu saat ketika saya sudah mulai bekerja, kemudian di saat pandemi ya, ini sekitar sudah 2 tahun lebih, saya bingung juga karena pekerjaan saya akhirnya lebih banyak di online, Zoom, macam-macam ya. Akhirnya saya sempat terpikir lagi, saya lihat rumah saya kayaknya asik juga lah, daripada saya nggak bisa keluar kota, nggak bisa kemana-mana. Saya kembangkan, saya ingat hobi saya waktu kecil dulu. Di sini ada istri saya juga, kebetulan juga mensupport, jadi istri saya seneng bunga, kayaknya lebih bagus lagi kalau ada kolamnya. Jadi akhirnya saya putuskan, wah ya kayaknya asik nih kalau ada kolam. Banyak orang kalau ketemu dengan saya, Mas, melihara koi ya di rumah? Pasti sering mati ya koinya, pasti banyak begitu. Semua pasti nanya begitu, pasti mati berkali-kali ya. Saya sudah kapok melihara koi karena gampang mati, susah begitu ya. Dan saya paham sekali, gitu, karena saya waktu kecil saya sudah trauma dengan jenis ikan tombro kan hampir sama. Tapi kebetulan saya sudah sering ikut training motivasi atau gitu ya, di bini saya itu memang ada nasihat yang bagus waktu itu, kalau Anda ingin meminimalisir resiko ya apapun dalam dunia bisnis atau dalam dunia yang lain, punyailah mentor. Karena mentor itu atau pembimbing, orang yang sudah berhasil sebelumnya, itu akan meminimalisir resiko. Yang penting ikut aja sarannya, karena kalau kita mencoba-coba sendiri, selain menghabiskan banyak waktu, biaya, tenaga, nah itu ya. Jadi akhirnya saya pikir, siapa ya kira-kira yang bisa bantu saya untuk bikin kolam koi. Meskipun banyak yang menawarkan, tapi saya kok melihat orang yang menawarkan profilnya kok tidak meyakinkan, saya nggak mau. Akhirnya suatu saat saya punya teman dekat, ini ada Mas Nur Salim. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata Mas Nur Salim punya hobi koi. Saya juga kaget kok tiba-tiba punya hobi koi, padahal yang saya tahu ya Mas Salim ya di wartawan gitu. Cuman saya tanya sudah berapa lama, katanya sudah 3 tahun lebih. Wah ini kayaknya sudah ahli nih. Saya main ke rumahnya, saya lihat, wah ini ikannya sudah sehat, nggak ada masalah, dan beliau sudah paham. Oke, baru disitulah saya memutuskan, oke, saya belajar bagaimana caranya. Nah akhirnya Mas Salim yang bikinkan kolam ya, dan mengajarkan kepada saya bagaimana caranya. Dan alhamdulillah dari awal sampai akhir, sampai sekarang ya alhamdulillah belum ada ikan yang mati. Nah ternyata ya yang saya ingin sampaikan ke mungkin banyak di antara teman-teman itu pengen punya koi tapi trauma, takut tadi atau apa. Kuncinya mudah itu, punyailah mentor yang orang yang sudah terbukti berhasil memelihara koi. Nah itu akan meminimalisir biaya, tenaga, ya, waktu, dan resiko juga lebih rendah. Jadi waktu pertama running ya otomatis waktu itu yang saya pilih ya ikan-ikan yang biasa dulu.
Karena saya pengen ngetes gitu, apa ya airnya sudah bagus apa belum. Yang penting saya ikuti aja petunjuknya Mas Salim gitu ya. Karena saya paham benar gitu. Biasanya orang penghobi koi itu susah untuk mau belajar ke orang lain gitu. Ke orang yang sudah sukses. Jadi mereka kadang ingin mencoba sendiri, atau mungkin karena egonya apa, atau mungkin karena memang benar-benar tidak menemukan mentor. Jadinya mereka coba-coba sendiri. Kalau saya, ini gimana Mas? Kalau saya langsung taruh ikan gimana? Oh, lebih baik yang ini dulu, uji coba dulu. Ini ya sudah, saya ikuti aja. Ya, dan ternyata memang begitu ikan-ikan yang murah-murah itu saya coba di kolam, ya ternyata kok sudah bagus ya, sampai beberapa bulan tidak ada yang mati, kira-kira 1 bulan. Nah, baru saya mulai pilih ikan yang agak bagus-bagus gitu. Saya suka koi itu pertama warnanya memang bagus-bagus ya, kayak soa, ada beberapa ikan ya. Cuman memang setelah saya berjalannya waktu, ternyata warna ikan atau itu akan kelihatan setelah ukurannya mulai besar gitu ya. Mulai besar itu mulai menarik. Karena yang saya pikirkan ini begini, saya memelihara koi itu sebenarnya bukan untuk saya nggak ada yang ikan yang sangat mahal, itu enggak. Tapi yang penting menarik. Karena yang saya taruh di kolam ini kan untuk tamu-tamu saya yang rata-rata masih awam dengan koi. Jadi kadang mereka juga nggak paham koi yang bagus itu gimana. Tapi ketika saya lihat kalau bodinya itu bagus, besar, itu teman, saudara, tamu-tamu saya itu pasti wow, bagus. Akhirnya saya milih, oh ya, akhirnya sekarang ini yang saya sukai ya pokoknya yang penting bodinya bagus, baru setelah itu patternnya yang menarik gitu. Karena ternyata kalau besar memang orang awam pun kalau ngelihat, wow, keren gitu. Ya meskipun patternnya mungkin nggak bagus-bagus amat. Penghobi koi, kebetulan saya kemarin belanja gitu ya. Ada mahasiswa gitu ya, dan banyak kalangan. Maksudnya orang itu kan selalu bilang koi itu identik sama orang-orang menengah atas ya. Tapi saya ngobrol dengan mereka, Mas sudah lama di koi ya, baru-baru aja Mas sama teman-teman. Maksudnya terus gimana? Apa yang disukai dari koi? Ya koi itu kok Mas, kita bisa menyesuaikan dengan anggaran. Kolam saya sederhana, tapi saya paham. Kalau kolam saya sederhana, saya nggak bisa ngasihkan banyak-banyak, dan lagian koi itu nggak semua mahal kok Mas, masih ada yang 35.000, 50.000. Ya enak lah, kalaupun kita eksperimen mati, saya juga nggak rugi banyak-banyak amat. Karena ternyata koi itu nggak seperti kata orang yang mahal-mahal. Tapi kalau saran saya, kalau Anda memang punya modal yang cukup ya, Anda bisa cari mentor yang memang paham tentang koi, ya ikuti aja syarat-syarat minimal itu koi untuk bertahan hidup dan berumur panjang itu bagaimana. Karena bagaimanapun juga koi ini kan untuk refreshing, supaya otak kita itu bisa lebih rileks gitu ya kalau kalian lihat koi. Tapi kalau kolam Anda tidak memadai secara fasilitas, ikannya mati terus, bukan refreshing namanya. Anda malah ngundang stres nanti. Tiap hari ngelihat ikan mati kan susah ya. Tapi kalau Anda punya mentor yang bisa Anda ikuti petunjuknya seperti punya saya ini, itu benar-benar maintenance-nya minim sekali. Jadi kadang saya pernah puasakan karena kok ikan saya agak gini, atau saya tinggal keluar kota, pernah 3 hari, 4 hari nggak saya makan pun ternyata baik-baik aja gitu. Jadi benar-benar kalau memang sirkulasi bagus itu free maintenance. Jadi itu memudahkan untuk orang-orang yang sibuk seperti saya, misalnya kalau terpaksa keluar kota ternyata nggak merepotkan seperti hewan peliharaan lain. Kalau tidak ada pandemi ya, mungkin saya sudah sering keluar kota. Biasanya saya 1 bulan sekali pasti naik pesawat ke Jakarta, ke luar Jawa apa. Tapi gara-gara pandemi ini, benar-benar saya punya banyak waktu. Jadinya saya sempat merhatikan, ya sesekali saya ngasih
ngasih makan pagi, siang, atau ketika saya bikin materi untuk Zoom, capek atau butuh refreshing ya saya ngasih makan koi gitu. Dan memang menarik koi itu karena apalagi kalau dari kecil kita pelihara sampai dewasa, itu kan warnanya bisa berubah-berubah. Tiba-tiba yang biasa jadi bagus, kadang yang kecilnya bagus ya besarnya ya biasa. Tapi ya itulah uniknya ikan koi ini. Pandemi itu bukan menghambat rezeki, tapi hanya mengubah cara dalam mencari rezeki atau menjemput rezeki gitu aja. Kalau prinsip saya ya. Saya kemarin lihat, kebetulan saya suka otomotif, Kemudian saya sempat baca berita itu penjualan Mercedes-Benz, BMW, mobil mewah itu di Indonesia itu bisa naik. Omsetnya kan aneh gitu ya. Padahal kalau kita lihat ekonomi sekitar kita banyak yang ambruk gitu. Nah ternyata di masa pandemi ini memang banyak orang kaya yang jatuh miskin. Tapi jangan lupa juga banyak orang kaya baru. Ya tergantung mereka itu memposisikannya di mana. Siapa yang cepat beradaptasi ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu agility ya. Bukan hanya adaptasi tapi dia lincah gitu. Kalau ini tertutup ya dia akan cari pintu yang lain. Ya, dia nggak gampang mentok, dia akan cari celahnya. Artinya ada memang beberapa bisnis mungkin yang sempat macet, tapi ada juga bisnis yang menuai panen yang luar biasa ya, kayak ekspedisi, mungkin bisnis kesehatan, ya kemudian bisnis online. Nah itu luar biasa sekarang aplikasi. Nah, sekarang mau nggak mau kita pakai Zoom. Gitu ya, kita kalau berkumpul biasanya kita ada tanya jawab, kemudian coaching gitu, atau kadang kalau jumlah besar kita pakai Facebook Live ya. Ada beberapa orang yang bisa pakai Zoom, tapi ada beberapa orang yang susah untuk mengakses Zoom ya, karena butuh paketan data banyak. Kita juga sediakan mungkin ada tutorial, training atau penjualan yang lewat Facebook, bisa lewat Facebook Live, itu juga lebih mudah. Meskipun teman-teman ya memang merindukan offline ya. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap beradaptasi ya. Untungnya perusahaan tempat bini saya ini mensupport, jadi menyediakan secepat mungkin aplikasi yang bisa support kita di lapangan. Termasuk bagaimana caranya menjual online itu bisa lebih cepat, mudah, kemudian ongkos kirim lebih murah. Dengan adanya cabang-cabang macam-macam infrastrukturnya sudah disiapkan. Ya, cuman memang ya bagaimanapun juga saya sudah bilang ke tim saya, ya kalau saya belajar dari siapa ya namanya, siapa lupa saya, namanya Caniago ada gitunya ya. Dia seorang CEO di General Electric kalau nggak salah. Beliau ini satu-satunya CEO dari General Electric yang orang Asia, rata-rata dipegang oleh Eropa sama Amerika. Nah dia bilang keberhasilan beliau ini untuk menjadi CEO di General Electric itu karena kemampuan timnya beradaptasi itu luar biasa. Bahkan beliau selalu menerapkan setiap bulan sekali atau berapa bulan sekali mereka harus merubah display ruang kerja. Jadi pegawainya pun dibuat nyaman dengan zona yang tidak nyaman. Itu terbiasa. Gitu. Nah jadinya situasi apapun mereka mudah beradaptasi. Sebenarnya era apapun ya pasti selalu ada jalan ya. Allah itu kan Maha Pemurah. Tinggal mungkin cara Anda aja yang perlu belajar lagi, di-upgrade lagi. Ya, saya yakin Indonesia ini kan bisa, karakter orang Indonesia ini sebenarnya mudah beradaptasi. Ya meskipun pandemi ini mungkin lama nggak selesai-selesai, tapi saya yakin pasti ada jalan. Pasti kita akan bisa mencari cara yang baru ya untuk menghadapi pandemi. Yang penting jangan berputus asa. Di luar sana masih banyak cara.